Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur ya, tadi kita sudah mendengarkan pengajaran dari Lause Lingkan, lalu kemudian kita juga sudah mendengar pujian ya yang sangat indah yang dinyanyikan oleh anak-anak. Ya, bahwa kita semua yang percaya kita adalah milik Tuhan. Dan kebahagiaan di dunia ini menurut Katekismus Heidelberg bukan karena kita punya uang, punya ini, punya itu, lalu saya punya semuanya, tidak. Katekismus Heidelberg, pertanyaannya pertama, menjelaskan bahwa apa penghiburan kita, baik di dalam hidup ataupun di dalam kematian? Jawabannya adalah karena kita dimiliki oleh Kristus. Ya, sangat berbeda dari apa yang dunia sampaikan. Karena dunia terus menginjili kita ya, tanda kutip. Ya, dunia terus mengajarkan kita, kamu bahagia itu kalau punya ini, punya itu, dan punya segala macamnya. Tapi Katekismus Heidelberg yang mengutip dari firman Tuhan menjawab yang berbeda. Kebahagiaanmu adalah karena kamu dimiliki oleh Kristus. Dan Bapak Ibu semuanya, kiranya tadi apa yang sudah disampaikan Lause Lingkan, walaupun tadi kita melihat ya memang disajikan untuk anak-anak, tapi saya yakin itu mengandung kebenaran yang penting buat kita juga, orang-orang yang dewasa. Dan pujian yang tadi, aku milik Tuhan, itu pun juga mengajarkan kebenaran pada kita, bahwa kita yang percaya adalah milik Kristus. Dan pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yang tadi mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya dari brosurnya. Kristen sama dengan pelayan. Tapi kemudian ada tanda tanya. Ya, kita akan membahas tema ini, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami masih diberikan anugerah untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Dengan ketenangan, dengan kenyamanan, dengan perlindungan dari Tuhan, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, tanpa diganggu oleh mungkin orang-orang yang tidak menyukai kekristenan, ataupun situasi-situasi lain yang membuat kami tidak bisa beribadah. Kami mengucap syukur untuk anugerah yang besar ini, dan kami akan bersama-sama merenungkan satu tema dari firman-Mu. Kami akan merenungkan tentang pelayanan, tentang identitas kami sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memakai hamba-Mu yang begitu terbatas dan tidak layak ini. Dan kiranya apa yang kami sama-sama renungkan itu sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kami, mengubahkan kami, membuat kami semakin sadar identitas kami semua orang percaya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan menyadari benar bahwa Kristus sudah datang dan Dia datang untuk melayani. Bahkan sampai menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, sehingga kami yang percaya tidak binasa, melainkan boleh beroleh hidup yang kekal. Sertai kami ya Bapa di dalam waktu ini, dalam waktu perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, ya tadi tema yang sudah disampaikan ya, saya sudah sampaikan, Kristen sama dengan pelayan, tapi ada tanda tanyanya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bertanya atau berpikir, kenapa temanya nggak cuma Kristen sama dengan pelayan saja? Bukankah itu sudah begitu jelas bahwa yang namanya menjadi Kristen itu berarti harus melayani? Kenapa mesti dipakai tanda tanya lagi? Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir demikian. Tapi Bapak Ibu semua, kita harus melihat ya realitanya. Apakah semua orang Kristen mau melayani? Apakah semua orang Kristen itu mau menjadi hamba, ya, yang mengaku Kristen? Apakah mau menjadi hamba, mau menjadi pelayan? Pada realitanya kita melihat mungkin tidak semua. Ya. Bahkan nanti kita akan juga lihat ya bahwa ternyata sedikit yang sungguh-sungguh mau melayani. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya ada orang Kristen yang berkata, ya atau ya mungkin teman kita dari keluarga kita, ya jadi Kristen itu ya sudah biasa-biasa saja. Ya biasa-biasa saja lah ya. Oke, kamu percaya Kristus, kamu diselamatkan, kamu ibadah minggu. Tapi ya udahlah biasa-biasa aja.
Nggak usah sampai, wah saya harus melayani lah, harus penginjilan lah, wah apalagi kakek regional gitu ya. Jauh banget gitu. Udahlah, biasa-biasa saja jadi orang Kristen. Apalagi ya hidup sudah susah gitu ya. Jangan ditambah susah lagi dengan kamu tambah pelayanan lagi. Sudahlah, gitu ya, sudahlah. Yang penting kamu sudah diselamatkan Tuhan kan ya. Salvation by faith alone, diselamatkan karena iman saja dan kemudian gak usahlah merepotkan dirimu. Mungkin kita pernah mendengar statement-statement seperti itu. Atau jangan-jangan kita sendiri yang pernah berkata demikian. Baik di dalam hati kita atau kita sampaikan hal tersebut kepada orang lain. Ya saya tidak tahu, silakan Bapak Ibu sendiri coba mengingat ya. Apakah kita mendengar hal tersebut ya, pernah mendengar hal tersebut, atau malah jangan-jangan kita sendiri yang menyampaikan hal tersebut. Ya. Kalau Anda familiar ya dengan pernyataan ini, mungkin Anda pernah merenungkan ya. Oh begitu ya, apakah ini benar atau salah ya? Ya betul ya, saya percaya Kristus, saya sudah selamat gitu ya. Lalu kemudian pelayanan itu kita anggap seperti apa? Apakah kita sebagai orang Kristen punya satu konsep, pelayanan itu opsional? Ya bisa melayani ya sudah, ya kita coba cari kesempatan. Ya kalau nggak bisa ya udah nggak usah dipaksakan lah ya. Atau ya pelayanan itu boleh ada, boleh tidak. Yang penting saya sudah percaya, saya ibadah ke hari Minggu. Mungkin ada juga ya dari kita atau Bapak Ibu semua, baik itu pernah mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini, atau kita sendiri berkata di dalam hati seperti itu, atau kita pernah memberitahu orang lain hal yang serupa. Kita coba renungkan. Ada sebuah survei ya di awal tahun 2000-an, itu surveinya di Amerika Bapak Ibu ya. Tapi ini baik untuk kita renungkan bersama ya. Di awal tahun 2000-an ada sebuah lembaga survei ya. Dia mengunjungi berbagai gereja di Amerika. Dan kemudian memberikan kuesioner-kuesioner kepada jemaat di dalamnya. Ya pertanyaan tentang apakah Anda serius ya dengan iman Anda, bagaimana pembacaan Alkitab Anda, doa Anda bagaimana, lalu Anda melayani di bidang apa, bagaimana pemahaman Anda tentang Tuhan, dan sebagainya macamnya ya dari kuesioner-kuesioner itu. Dan kemudian setelah selesai melakukan survei tersebut, mereka menyimpulkan bahwa rata-rata di dalam satu gereja itu hanya 10% yang benar-benar serius ikut Tuhan. Ya ini memang angkanya kok kecil banget ya. Dan saya rasa ya, ini nggak cuma bicara Amerika sih, walaupun memang surveinya dilakukan di Amerika, tapi kalau kita melihat ke sekeliling, berapa banyak ya kalau kita misalnya punya kesempatan melihat gereja-gereja, berapa banyak yang sungguh-sungguh di dalam sebuah gereja itu mengikut Tuhan. Pernah ada satu ilustrasi ya, yang mungkin ini satu joke, tapi ya rasanya juga menegur ya. Suatu kali di suatu gereja ya, lalu kemudian di sana ada pendetanya sedang memimpin ibadah, lalu ada jemaatnya ya, sekian banyak. Terus kemudian tiba-tiba ada 2 orang dengan senjata masuk nih, dan kemudian mulai menembaki atap dari gedung gereja tersebut nih. Ya otomatis sontak semua kaget. Wah ini ada teroris masuk gitu ya. Setelah ditembaki ya senjatanya dan kemudian semuanya sudah merunduk ketakutan, ya kedua teroris tersebut kemudian memberikan satu pengumuman. Barang siapa yang mau tetap hidup, pergi dari ruang ibadah ini. Tapi yang masih mau ibadah di sini, siap-siap kami tembak. Ya terus kemudian ternyata hampir 90% kabur. Yang bertahan sekitar 10% walaupun gemetaran gitu ya. Ya pendetanya juga gemetaran. Terus kemudian yang 10% ini udah ketakutan lah ya, ya sudahlah mati gitu ya. Tapi kemudian 2 teroris itu kemudian menghampiri pendeta tersebut. Oke Pak Pendeta, tugas saya sudah selesai. Loh, tugas apa? Saya sudah mengusir orang-orang yang cuma mengaku Kristen, tapi tidak mau beribadah sungguh-sungguh, rela mati demi Tuhan. Oke, tugas kami sudah selesai, kami pergi dari sini.
Ya ini memang sebuah ini ya Bapak Ibu ya, bukan cerita nyata ya, tapi mau menunjukkan satu message ya. Berapa sih yang sebenarnya sungguh-sungguh ya menghidupi identitasnya sebagai orang Kristen? Atau Kristen itu cuma tempelan, cuma sebagai satu tempelan di KTP ataupun ya ada label ya, karena di Indonesia KTP harus ada tulisan agamanya ya, belum diperbolehkan ada tulisan ateis. Ya harus pilih gitu ya. Ya karena saya sudah di keluarga Kristen ya mau nggak mau ya sudah saya pilih Kristen gitu ya. Ya karena saya sudah terbiasa ke gereja ya makanya saya pilih label Kristen gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita? Dan memang banyak aspek yang bisa kita eksplor ya waktu kita bicara menghidupi iman kita. Tapi pada kesempatan sore hari ini saya mau ajak kita merenungkan satu aspek yaitu tentang pelayanan. Ya, tentang pelayanan. Dan saya berharap dari perenungan kita ini, dari khotbah yang disampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kita baik yang sudah rajin atau sering melayani atau yang belum ingin melayani atau yang sudah pernah melayani namun karena satu dan lain hal, mungkin kecewa pada gereja, kecewa pada hamba Tuhan, kecewa pada rekan pelayanan, akhirnya mundur dari pelayanan. Ya, jadi saya berharap khotbah yang disampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat untuk 3 macam orang ini. Yang sudah lama pelayanan, sudah sering pelayanan, yang belum mau melayani sama sekali, dan yang sudah pernah pelayanan namun hatinya tersakiti dan tidak mau pelayanan lagi. Ya, Bapak Ibu semua, memang banyak hal ya bisa dibahas tentang identitas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya. Tidak hanya hamba Tuhan full-timer 100% ya. Seharusnya kita semua adalah pelayan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Saya pernah berdiskusi ya dengan ya beberapa rekan di OSG. Apa yang terjadi ya di dalam gereja? Kenapa ada banyak orang yang lebih, yang boleh dibilang enjoy ya, enjoy menonton. Enjoy menjadi penonton saja, hadir saja, melihat dan mendengar, tapi tidak mau berbuat apapun ya, atau tidak mau melayani, tidak mau memberikan sesuatu untuk gereja. Yang penting datang dilayani, dan kemudian sudah gitu ya. Bagi dia itu sudah cukup untuk menghidupi imannya. Dan kemudian salah satu diskusinya itu mengarah kepada satu istilah, yaitu budaya konsumerisme. Ya, tentu saja Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini ya, konsumerisme ya. Ya saya datang ya sebagai konsumen, saya mau consume saja. Saya mau menikmati saja ya, saya mau pasif mendapatkan apa yang saya bisa dapatkan, lalu kemudian ya saya tidak terpikir untuk mengorbankan diri ya, mengorbankan waktu, dana dan lain-lainnya untuk saya berkontribusi sesuatu gitu ya. Dan Bapak Ibu, ini juga satu hal yang unik ya, satu hal yang unik. Dari satu PA ya, khotbah PA yang ada di YouTube, di channel Gary Kelapa Gading, nanti Bapak Ibu bisa search setelah ini ya. Cari aja channel Gary Kelapa Gading, lalu Pendeta Yadi pernah berbicara satu tema, cuma satu kata gitu ya, judulnya, yaitu Mega Church. Mega Church. Nanti Bapak Ibu bisa silakan lihat dari sini, dari setelah ini ya, melihat tema itu ya, Mega Church ya, di YouTube channel Gary Kelapa Gading. Dan sangat menarik ya, di dalam PA-nya tersebut Pendeta Yadi menyebutkan, ya ini saya menyebutkan ini ya, beberapa poin saja ya, ada banyak yang dibahas, tapi saya menyebutkan beberapa poin yang saya rasa relevan ya dengan tema ini. Pendeta Yadi mengajak kita membandingkan ya, tata ruang ibadah, zaman abad pertengahan, medieval, lalu kemudian dibandingkan dengan tata ruang ibadah di zaman reformasi, lalu kemudian mengajak kita juga membandingkan tata ruang ibadah di zaman kontemporer ya, zaman modern. Di zaman medieval seperti apa tata ruang ibadahnya? Ya jemaat ya duduk menghadap ke depan ya seperti ini. Tapi kemudian yang ada di depan dan di tengah itu apa? Meja perjamuan. Ya, jadi pada zaman medieval atau abad pertengahan fokusnya adalah sakramen. Ya, jadi tata ruang ibadah itu juga bisa mengajarkan teologi pada saat itu Bapak Ibu ya. Ya Pendeta Yadi menjelaskan pada zaman medieval itu atau abad pertengahan,
yang ada di depan, di tengah, pusatnya, klimaksnya adalah sakramen. Ya, itu zaman medieval. Lalu kemudian setelah reformasi, yang menjadi di depan dan pusat apa? Mimbar. Ya seperti di sini, mimbar. Firman Tuhan menjadi dasar, firman Tuhan menjadi pusat, firman Tuhan menjadi klimaksnya. Ya, firman Tuhan menjadi fondasi dari semuanya. Fokusnya pada firman. Makanya mimbarnya di tengah ini. Tapi kemudian kalau dibandingkan dengan tata ruang ibadah, ya memang tidak semua gereja ya. Tapi banyak gereja kontemporer, tata ruang ibadahnya seperti apa? Apa yang di depan dan di pusat? Yaitu panggung. Panggung. Ya ini memang ada panggungnya ya Bapak Ibu ya untuk misalnya choir mau menyanyi, tapi tetap kan di sini ya bisa dilihat ya depan dan besar mimbarnya ini ya, pusatnya tetap pada firman. Tapi ada gereja-gereja ya, mungkin Bapak Ibu pernah ke gereja-gereja seperti itu, atau mungkin pernah lihat YouTube-nya atau melihat fotonya, yang menjadi pusat di depan, di tengah itu adalah panggung. Dan filosofinya apa ya di balik itu ya? Filosofinya apa ya? Ya banyak hal yang bisa dibicarakan ya dari bagian ini, tapi Pendeta Yadi sempat menyebutkan ya, bahwa waktu ketika pusatnya yang di depan itu adalah panggung ya, yang mau ditampilkan itu apa ya? Performance di panggung. Performance. Dan yang terjadi adalah gereja-gereja seperti ini sadar ataupun tidak ya, sadar ataupun tidak, membawa spirit konsumerisme ke dalam gereja. Jemaat diperlakukan sebagai consumer. Kamu datang, dan kamu bayar kasih persembahan gitu ya. Dan saya berikan performance yang sangat amat baik. Sampai ada gereja-gereja tertentu yang pendetanya sebelum khotbah ini ya, turun pakai tali gitu, gitu ya, kayak terbang gitu. Ada, beneran ada gitu ya. Saya bukan main-main. Saya nggak mau coba sih gitu ya. Jalan biasa aja gitu ya. Kalau jatuh juga nggak lucu ini. Ya lucu sih buat jemaat gitu, sayangnya nggak lucu gitu. Yang di spirit yang mau ditampilkan apa? Ini kami kasih kamu performance. And we hope you like it. Kami harap kalian suka, datang terus ke gereja ini, berikan persembahan. Dan kalau boleh dikatakan seperti tidak berbeda jauh dari nonton ke bioskop, bukan? Dan memang gedungnya desain baik dari ininya ya, bangunannya, desainnya, catnya, warnanya apa. Kalau Bapak Ibu ke gedung-gedung seperti itu, mungkin masuk ke sana agak susah membedakan dengan bioskop kali. Atau agak susah membedakan dengan satu gedung untuk performance. Karena memang yang ditawarkan di sana adalah ya ini, kami kasih kamu performance. Dan kalian datang, kalian nikmati, kalian jadi konsumen kami gitu. Dan berharap bisa aja orang juga datang gitu ya. Dan ini sekali lagi sadar ataupun tidak gitu ya. Kemudian mulai membentuk satu budaya konsumeris. Gereja seperti apa yang saya pilih, yang saya rasa lebih bisa memuaskan saya, yang lebih bisa rasanya menghibur saya mungkin ya. Kalau tadi bicara performance di depan ya, ada yang menari, ada yang musik, ada yang MC-nya lompat-lompat gitu ya. Jadi satu budaya konsumerisme. Nah tapi Bapak Ibu kalau kita renungkan lebih jauh, terus kita bertanya ya, oh GRI nggak mungkin lah ya ada spirit ini, nggak mungkin. Tapi Bapak Ibu sadar atau tidak ya, maksudnya dari saya juga ngobrol, dengarkan jemaat, datang ke sini alasannya apa? Ya udah sering ya, alasannya firman. Ya udah inilah ya, saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin sebagian besar kalau ditanya alasannya apa? Firman, khotbahnya. Tapi kemudian saya juga, ya kalau ada kesempatan pengen tanya lebih jauh ya. Anda di sini datang dengan spirit konsumeris kah? Yang penting saya dapat khotbah yang bagus, saya puas, saya pulang. Itu berarti kita tidak berbeda jauh ya dengan gereja yang tadi saya sebutkan ya, yang ada panggungnya dan orang-orang datang sebagai konsumer. Tidak beda jauh. Ternyata kita sebagai orang GRI bisa terjebak pada spirit yang sama, konsumerisme. Datang hanya untuk dilayani. Datang hanya untuk, ya saya senang khotbahnya ya. Itu poin yang baik Bapak Bu, itu poin yang baik ya. Wah saya cari firmannya dalam dan kemudian sangat membangun saya. Oke, that's very good,
That's very good, sangat amat baik. Tapi saya mau tanya, what's next? Anda dengar, Anda puas, Anda pulang, that's it? Sampai di sana saja? Dan memang yang keadaannya sedih adalah ya, ada juga ya saya melihat pemuda-pemuda ya, yang nggak cuma, saya nggak bicara pusat saja ya, tapi di tempat-tempat lain juga. Pemuda-pemuda intelektual, pintar, sangat amat inilah ya, analisanya sangat jitu lah ya, luar biasa lah. Tapi kemudian mereka sibuk ya dengan diskusi dan debat, tapi kemudian ketika bicara tentang pelayanan, itu sangat sedikit yang melayani. Kalau pada akhirnya kita, ya ini untuk kita orang GRI ya, orang reform, self-kritik, kalau kita datang, oke silahkan karena khotbahnya bagus, tapi setelah mendapat khotbah yang bagus tersebut, kita mau apa? Ya kayak nonton bioskop aja ya, ke gereja nggak beda dengan nonton bioskop. Datang, dengerin, lihat, pulang, sudah, saya puas. Ya kalau bisa sekalian bawa popcorn gitu ya, sambil lihat pengkhotbahnya gitu. Ya itu kan spirit ini ya, consumeris ya. Maka kita harus ini ya, kembali coba memikirkan ulang ya, memikirkan lagi. Sekali lagi poin awal sudah benar ya, saya datang karena firman, saya datang karena saya bertumbuh di sini. Tapi kemudian kita datang dengan spirit yang ingin dilayani atau mau melayani. Itu kita juga harus renungkan. Karena ya ngomong apa adanya saja. Kalau kita melihat penata layan yang ada di GRI, seringkali muncul 4L. Lu lagi, gitu kan ya. Kok mana nih orang barunya untuk melayani? Bahkan ya pernah ada yang memberitahu kepada saya ya, Pak ini yang katekisasi bisa 100 lebih. Ya. Yang kemudian menerima baptis, CD atestasi ya 100 lebih. Tapi yang kemudian pada akhirnya mau terlibat melayani, itu cuma segelintir, Pak. Ya saya nggak tahu kemana sisanya ya. Saya nggak tahu kemana sisanya. Ada yang mungkin melihat, ya akhirnya jadi anggota GRI, akhirnya. Setelah itu apa? Ya sudah dapat keanggotaan. That's it, selesai, that's my identity. Wah. Kembali lagi ya, suatu spirit yang pokoknya yang penting saya sudah mencapai satu goal tertentu yang memuaskan saya, ya sudah. That's the end. Tidak ada yang lain lagi. Tapi Bapak Ibu semua, kita harus merenungkannya. Betapa pentingnya ya, kita merenungkan identitas kita. Orang Kristen itu berarti juga orang-orang yang melayani. Dan sebenar-benarnya kita tidak bisa mengatakan, oh saya Kristen tapi ya nantilah pelayanan. Sebenarnya bisa, tapi ya nantilah. Tunggu mood atau apapun gitu ya. Lalu kemudian kita menceraikan identitas Kristen dan dengan hamba ya, atau pelayan. Nggak bisa. Kita akan lihat beberapa ayat ya. Saya mengajak kita untuk membuka dari Injil Yohanes. Saya mengajak kita untuk melihat dari Injil Yohanes. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab ataupun ya yang dari handphone ya, tapi jangan sampai mendistraksi. Injil Yohanes tidak akan ditampilkan di layar. Ya, saya sudah disclaimer duluan ya. Tidak akan ditampilkan di layar. Yohanes 13. Kita baca bergantian ayat 1 sampai 17. Yohanes 13, mari kita membuka Alkitab kita. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 kita akan baca bergantian. Yang pria ayat 1, wanita ayat 2, seterusnya bergantian sampai ayat 17-nya. Dengan judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Baik, saya lihat sudah ya, dapat semua ya. Yang pria terlebih dahulu ayat 1, 1, 2, iya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya Bapak Ibu semua, kita harus memahami ya. Poin pertama yang kita harus, dari khotbah ini, yang kita harus sadari, ketika kita mengatakan kita mengikut Yesus, itu berarti kita ikut melayani. Sekali lagi ya, poin pertama yang harus kita pahami ya, ketika kita mengatakan mengikut Yesus, itu berarti sama dengan kita ikut melayani. Tadi kita sudah membaca dari Yohanes 13, dan kemudian di ayat ke-14 dituliskan ya, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ya. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya tentu kita tidak melihat ini literal ya, lalu kemudian kita saling basuh kaki, literally, enggak ya. Tapi kita melihat prinsipnya Bapak Ibu, kita melihat spiritnya ya. Sebagaimana Yesus datang untuk misinya melayani, kita pun juga yang percaya, yang mengikut dia, ikut juga seharusnya melayani. Dan ini saya juga cek ya dari terjemahan-terjemahan lain, ya memang ya kata wajib ini memang ada di sini. Dan ini memang satu penekanan juga ya, kita wajib melayani. Kita wajib melayani, itu identitas kita. Mungkin ada yang mengatakan, "Pak, ini kan Yesus berkata kepada 12 murid. Mungkin bukan untuk saya, tapi kepada 12 murid." Bapak Ibu semua, kalau kita punya konsep seperti itu, pokoknya waktu Yesus bicara ke 12 murid, itu eksklusif untuk mereka. Bukan buat jemaat. Tunggu dulu. Kalau kita simpan konsep seperti itu, berarti banyak bagian firman Tuhan yang harus kita coret atau robek. Toh untuk rasul kan, bukan untuk kita. Nggak ada gunanya buat kita. Ya tapi itu Bapak Ibu, kita harus sadari itu konsep yang salah. Saya dulu juga pernah denial waktu lihat Matius 28 ya. "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Lalu saya mencoba mencari justification gitu ya, karena tidak mau memuridkan. Lah ini kan untuk 12 rasul ya, bukan untuk jemaat. Toh jelas ya konteksnya, Yesus bicara ke 12 rasul. Tapi kemudian seiring waktu, saya sadar bahwa ketika tadi Matius 28, Injil Matius ditulis, itu untuk dibacakan kepada jemaat. Itu adalah pesan untuk jemaat, bukan hanya para rasul. Begitu pula Injil Yohanes ini bukan disampaikan hanya kepada rasul saja, tapi seluruh gereja Tuhan.
Yang artinya, meskipun dalam konteksnya di sini Tuhan berbicara kepada para rasul, di sini berarti kita mengerti gereja pun harus mengertinya dan menjalankannya. Ya, jadi kalau kita mau beralasan, ini kan Yesus bicara kepada para rasul. No, itu alasan nggak valid. Sudah jelas ya, dinyatakan ya. Seperti Yesus melayani, kita pun semua yang dipanggil, yang diselamatkan dia, kita wajib melayani. Mengikut Yesus sama dengan ikut melayani. Tidak ada tawar-menawar. Dan Bapak Ibu, kalau kita sudah menyadari hal ini, kita kira-kira apa yang kita renungkan ya? Apakah kita masih mau mencari justification? Ini kan baru satu ayat, Pak. Belum bagian lain. Ya silahkan saja coba untuk direnungkan gitu ya. Apakah kita sedang denial, mencari pembenaran? Silahkan saja baca keseluruhan Alkitab ya. Apakah spiritnya adalah kita dipanggil melayani atau dilayani saja sudah cukup? Kalau kita mau benar-benar buka hati, jujur di hadapan Tuhan, dan kita lihat firman secara dengan hati yang jujur, kita akan menyadari kita dipanggil untuk melayani. Dan ini hanyalah salah satu bagian. Dan saya nggak mungkin mau kutip semua bagian, ya tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Tapi dari sini saya harap kita bisa melihatnya. Yesus, Raja di atas segala raja, dia datang. Dan dia datang bukan untuk hal-hal yang kelihatannya spektakuler saja ya, tapi dia datang dengan rendah hati. Dia melayani para muridnya, bahkan sampai dia menunduk, ya, dia berlutut dan membasuh kaki para muridnya. Bisakah kita membayangkan hal tersebut? Saya rasa tidak mungkin Yesus berkata, oke Petrus, naikin kakimu ke meja ya, saya nggak mau nunduk, cuci kakimu, enggak ya. Mereka semua posisi duduk ya saat itu para murid. Dan Yesus yang kemudian mengambil wajan itu berisi air dan dia membasuh kaki setiap muridnya. Dia melayani ya dengan sepenuh hati. Dia mengajarkan kita kerendahan hati. Dia bukan tuan yang kemudian atau seperti bos tinggal suruh-suruh. Gitu ya. Saya kan raja ya, ini saya suruh-suruh kamu gitu ya. Nah nanti kamu punya bawahan, kamu suruh-suruh dia juga gitu ya. Saya injek kamu, nanti kamu punya bahan, kamu injek dia gitu. Terus yang paling bawah gimana? Ya sudah, paling menderita, paling diinjek. Tidak. Tuhan tidak mengajarkan prinsip seperti itu di dalam kerajaan Allah. Tuhan mengajarkan prinsip saling melayani. Di bagian lain ketika kedua muridnya ya, Yakobus, Yohanes, minta posisi paling tinggi setelah Yesus, duduk di sebelah kiri dan kanan. Lalu kemudian setelah minta hal tersebut, Yesus mengatakan, kamu tidak mengerti apa yang kamu minta. Mereka pikir mereka mengerti. Mereka melihat kerajaan Allah dari perspektif dunia. Kalau saya jadi orang sebelah kiri dan kanannya Yesus, berarti saya punya kuasa hampir setara Yesus. Saya bisa tindas yang lain. Saya bisa suruh-suruh yang lain. Saya posisi paling enak. Dan kemudian ternyata murid-murid yang lain marah waktu Yakobus dan Yohanes minta hal tersebut. Karena mereka merasa, wah lu nggak bener lu, kami juga mau. Jangan lu aja minta langsung gitu ya, kami juga mau posisi itu. Tapi Yesus mengajarkan apa? Barang siapa yang mau jadi tertinggi di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba, menjadi pelayan. Konsep yang terbalik dari dunia. Jadilah hamba, jadilah pelayan. Dan itulah yang Yesus lakukan. Bahkan tidak tanggung-tanggung, dia membasuh kaki para murid. Coba bayangkan ya Bapak Ibu ya, kalau zaman itu ya, itu pekerjaan yang boleh dikatakan secara manusiawi ya, itu pekerjaan rendah loh, membasuh kaki. Ini gurunya membasuh kaki muridnya ya. Tuhannya membasuh kaki para muridnya. Raja itu turun melayani. Dia memberikan teladan yang sempurna. Dan kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sedemikian. Saya mau mengutip dari ini ya, Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu bukunya, ini buku judulnya Relasi ya, Tim Lane dan Paul Tripp yang menulis. Saya mau mengutip dari satu paragraf ya, yang bicara juga soal Yesus membasuh kaki para muridnya ya. Ya demikian bunyinya. Yesus bukan hanya melayani di tengah-tengah krisisnya yang paling besar. Ya karena kita tahu dalam momen ini dia waktu melayani di perjamuan itu dan membasuh kaki,
tidak lama kemudian dia sedang di dalam kesulitan yang besar di Taman Getsemani. Ya, mengalami bahasa Inggrisnya agony, ya, suatu rasa penderitaan yang besar. Dan setelah itu dia disalib. Ya. Yesus bukan hanya melayani di tengah-tengah krisisnya yang paling besar. Dia melayani orang-orang yang tidak layak dilayani. Ketika mata Yesus menatap ruangan tersebut, saya ingin mengetahui apa yang sedang dia pikirkan. Dia melihat Petrus yang akan segera menyangkal bahwa dia pernah berhubungan dengan Yesus. 10 murid yang lain akan menggunakan kaki yang dia sedang bersihkan untuk berlari dan bersembunyi ketika Yesus paling membutuhkan mereka. Tetapi Yesus berjongkok dan melayani mereka semua. Bapak Ibu, waktu Yesus membasuh kaki para muridnya, tidak lama kemudian dengan kaki yang sama para murid itu kabur meninggalkan Yesus. Kira-kira Yesus tahu nggak ya? Saya yakin tahu. Tapi kok masih dibasuh? Mereka akan pakai kaki yang kamu basuh itu untuk mengkhianati kamu. Tapi Tuhan tetap melayani mereka, memberikan teladan itu. Orang-orang yang tidak layak dibasuh kakinya. Tapi kemudian Yesus tetap melakukan pelayanan tersebut. Bapak Ibu, kita bisa renungkan juga dari hal ini ya. Ketika kita melakukan pelayanan bagi kita yang sedang melayani, apakah kita melakukannya dengan kerendahan hati seperti Yesus? Karena pelayanan itu bukan sekadar aktivitas, yang penting hasilnya ada, yang penting setelah dilewati semuanya dilihat ke belakang beres. Lalu bicara teknis-teknis yang semuanya kalau bagus, wah oke, acungkan jempol, bintang 5. Ya tentu itu hal baik ya, kita pasti ingin hasil yang kelihatan yang baik, kita pasti menginginkan hal tersebut. Tapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sudahkah kita melayani dengan rendah hati seperti Yesus? Dan ini memang nggak gampang Bapak Ibu. Apalagi kalau kita membayangkan, tadi seperti dituliskan, Yesus membasuh kaki orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Saya mau tanya ya, silakan Bapak Ibu renungkan dalam hati. Pernah nggak ya kita di tengah pelayanan, lalu kita melayani jemaat, melayani sesama, lalu kita ada mungkin mengalami satu konflik ataupun satu masalah dengan orang yang dilayani tersebut, lalu kita mulai berpikir, sudahlah, lu nggak layak gua layanin. Lu nggak layak untuk gua tolong, lu nggak layak untuk dibantu. Sudahlah, capek gua ngurus lu, mending gua ngurus yang lain. Mungkin pernah ya. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan ya jujur saja ya, kadang ya jemaat kan macam-macam ya. Ya ada yang mau bekerja sama, ya ngobrol, diskusi, lalu mau mengaku kesalahannya di mana, lalu kemudian ketika diberikan saran, dia mau merenungkan, dia mau taat. Ya tentu saja hamba Tuhan sangat senang ya dengan jemaat yang seperti itu ya. Mau rendah hati, belajar, mengikuti saran-sarannya. Tapi bagaimana ketemu jemaat yang dia sudah jelas datang minta bantuan. Masih ngotot, nggak mau ngaku dosanya, merasa diri nggak salah, lalu merasa orang lain semua yang salah. Lalu saya coba untuk ya dengan baik-baik bicara gitu ya. Diskusikan, coba kamu pikirkan baik-baik. Ada masalah juga kok di kamu. Lalu kemudian tetap ngotot, enggak, mereka yang salah. Bapak yang harus tegur mereka. Dalam hati kayaknya, ya, ini ruang konseling ada jendela, lempar gitu ya. Ya, itu kalau kedagingannya ya Bapak Ibu ya, itu kedagingannya. Tapi ya di tengah kadang jengkel hati gitu ya, ini orang, lu mau ngapain sih datang ke sini? Lu kalau nggak mau dengar firman Tuhan pulang, sudah gitu ya. Gue juga capek layanin lu gitu ya. Tapi kemudian setelah merenungkan gitu ya, bukan karena saya hamba Tuhan ya, tapi sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Kita itu dipanggil bukan melayani orang-orang yang kita suka. Oh ini cocok sama saya layani. Oh ini bisa, hobinya apalagi sama dengan saya, saya layani gitu ya. Wah tapi kalau yang satu itu tuh, udahlah gitu ya. Kalau bisa kasih hamba Tuhan lain gitu ya. Nggak bisa Bapak, nggak bisa. Kita orang Kristen dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Dan bukan untuk pilih-pilih mana yang saya mau layani. Atau pelayanan-pelayanan yang saya suka, yang nyaman bagi saya. Tidak.
Coba bisa bayangkan ya, apakah waktu Yesus membasuh kaki para muridnya itu hal yang nyaman atau tidak ya? Zaman dulu ya mereka ya nggak ada mobil, nggak ada motor ya, semua berjalan kaki atau ada kendaraan gitu ya, keledai atau hewan yang lain. Tapi ya mostly mereka berjalan kaki dengan alas kaki yang seadanya, dengan kaki yang kotor, sangat kotor. Tapi Yesus berkenan ya. Dia melayani, dia taat kepada Bapa, dia membasuh kaki para muridnya yang sangat kotor tersebut. Dan yang nanti lari mengkhianati dia. Bapak Ibu di sini sekiranya ada, saya harap tidak, sekiranya ada yang mungkin pernah melayani tapi merasakan konflik lalu kemudian mundur, atau merasa tidak cocok dengan orang-orang tertentu lalu merasa sudahlah tidak usah pelayanan, daripada saya sakit hati, daripada emosi saya terkuras, coba renungkan kembali. Kita dipanggil bukan untuk melayani, mengerjakan hal-hal yang mudah, tidak. Selalu ada kesulitan. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, selalu ada gangguan dari iblis. Selalu iblis bisa memberikan alasan untuk kita, 1001 alasan bahkan, untuk tidak usah melayani. Dan kalau kedagingan kita ikut, kita ambil alasan tersebut, lalu cari pembelaan diri di hadapan hamba Tuhan. Ya Pak, saya nggak bisa pelayanan soalnya begini. Ya saya tidak tahu hidup Anda seperti apa. Tapi saya hanya ingin Anda jujur dalam hati, benarkah itu alasan yang valid? Atau Anda memang sudah tidak mau melayani, lalu memberikan alasan-alasan tersebut menjadi pembenaran? Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu detail hidup Anda. Tapi silakan Anda jujur di hadapan Tuhan. Apakah itu yang sedang terjadi? Minggu lalu saya pelayanan di MRI HI ya, lalu kemudian saya ikut ibadah di sana, karena jamnya dekat ya ibadah dengan saya pelayanan katekisasi. Lalu kemudian ya Vikaris Kenny Ruben, ya mungkin Bapak Ibu kenal, itu mengkhotbahkan bagian dari 1 Samuel ya, tentang Raja Saul. Dan beliau membahas ya, bagaimana Raja Saul itu bisa saja kelihatannya rohani ya, minta tanda dari Tuhan gitu ya. Lalu seperti mendoakan, menggumulkan dulu, tapi sebenarnya yang terjadi adalah dia memang nggak mau berjuang. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. Dia tidak mau melayani Israel. Dia cuma pengen ya saya status raja, saya berkuasa, saya terima pujian, saya terima penerimaan, that's it. Nggak mau melayani. Makanya di bawah Saul Tuhan tidak berkenan. Kerajaan di bawah Saul itu Tuhan nggak berkenan, makanya Tuhan kasih yang lain, yaitu Daud. Daud punya hati yang melayani, mau berkorban untuk rakyatnya. Makanya ini dikatakan sebagai orang yang mencari hatinya Tuhan. Lalu apa yang Saul lakukan? Dia bisa terlihat rohani, dia bisa terlihat tetap beribadah di bait Allah. Dia bisa terlihat rohani memberikan persembahan. Lalu kemudian Vikaris Kenny Ruben memberikan perenungan ya. Ketika kita misalnya ditawarkan pelayanan ya, atau kita ditawarkan sesuatu yang lain lah ya, berhubungan dengan hal-hal gerejawi. Terus kemudian sering kali ya, biasanya kan yang cara orang reform menjawab, oh saya doakan dan gumulkan dulu gitu ya. Ya tentu ya kita memang harus serius, sungguh-sungguh menggumulkan dan mendoakan gitu ya. Tapi kemudian apakah yang sering terjadi itu adalah alasan-alasan rohani tersebut sebenarnya adalah satu pembenaran karena kita nggak mau melayani? Itu bisa terjadi. Oh nanti saya pikirkan dulu, gumulkan dan doakan gitu ya. Padahal sebenarnya dalam hati, enggak sih, gue memang nggak mau aja. Cuma mau kasih alasan yang lebih enak di telinga gitu ya. Supaya nggak enak lah jadinya gitu ya. Tapi ya Vikaris Kenny Ruben kemudian mengatakan, ya saya lebih suka orang jujur, dia bilang. Ya suatu kali pernah ada orang yang ini ya, ditanya sama Pak Tong gitu ya. Kamu berbagian nggak untuk CIT gitu ya. Ini orang yang sudah dekat dengan Pak Tong ya. Pak Tong tanya dia, kamu berbagian nggak untuk CIT? Lalu dia mengatakan, Pak Tong saya tidak terbeban untuk CIT. Ya memang ini jawabannya berani banget ya. Gila lu di depan Pak Tong berani ngomong gitu. Ya tapi dia memang memberikan persembahan untuk yang lain-lain ya. Untuk STEMI penginjilan dan lain-lainnya gitu ya. Tapi dia belum bisa melihat signifikansinya pendidikan di CIT. Ya ini dia ya, dia pergumulan pribadi. Ya Vikaris Kenny Ruben yang mengatakan, ya lebih baik sudah jujur seperti ini. Daripada lu
coba untuk tutup-tutupi dengan alasan rohani, oke Pak Tong saya gumulkan dulu, berapa lama 1 tahun gitu ya, baru kasih persembahan. Ya ngapain gitu ya. Lebih baik engkau jujur ya, jujur juga di hadapan Tuhan, di dalam dirimu sendiri, kepada dirimu sendiri. Saya tidak berbeban, saya belum ada keinginan. Tapi jangan berhenti di sana Bapak Ibu. Kalau kita merasa kok saya tidak ada beban ya, tidak ada keinginan untuk melayani ya, maka berdoalah. Berdoalah. Ketika kita sudah tahu bahwa this is wrong, ini salah. Masa saya tidak punya beban untuk sesuatu yang sangat amat penting ini. Dan saya sudah dikasih tahu ini pekerjaan Tuhan. Dan ini sangat signifikan untuk kekristenan. Lalu kita tidak merasa terbeban. Kita mestinya berdoa, Tuhan koreksi hati saya yang salah. Berikan saya hati yang murni. Dan benar-benar bisa melihat ini penting untuk dikerjakan. Ini penting untuk saya berbagian dan saya berkorban di sini. Itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Daripada kita terus melarikan diri, mencoba menutup-nutupi dengan alasan rohani, dan memang ujungnya sampai mati, memang nggak pelayanan. Ya silakan tanggung jawab sama Tuhan itu. Lebih baik kita jujur dari sekarang itu. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kasih kekuatan, kasih pertolongan, kasih hati. Kita mau melayani Tuhan. Poin yang kedua Bapak Ibu. Tadi yang pertama kita merenungkan ya, bahwa mengikut Tuhan itu berarti kita ikut melayani. Dan poin yang kedua, yang mungkin lebih keras, ketika kita tidak melayani Tuhan, maka sebenarnya kita sedang melayani yang lain. Sekali lagi ya, ketika kita tidak mau melayani Tuhan, sebenarnya kita sedang melayani yang lain. Mari kita membuka dari Matius 6, Matius 6, ayat 24 ya, dari satu ayat ini saja. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau, ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, memang konteksnya di sini ya Pak, Tuhan Yesus bicara soal uang ya, tentang dari LAI memberikan judul hal mengumpulkan harta. Dan di sini dengan tegas ya Tuhan Yesus menyatakan ya, kalau Tuhan itu bukan tuanmu, berarti kamu pilih tuan yang lain. Tidak bisa kamu mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa kamu mengabdi kepada dua tuan. Dan kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, kata mengabdi di dalam terjemahan bahasa Inggris itu seringkali diterjemahkan sebagai serve, melayani. Dan memang dari bahasa aslinya ya, bahasa Yunani, ini adalah katanya douluo, ya, bahasa Yunani ya, memang agak jelimet ya. D-O-U-L-E-U-O ya, tapi bacanya douluo. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang sadar, ini kata yang sangat dekat dengan doulos. Doulos artinya apa? Budak, hamba. Ya, douluo. Kalau kamu tidak melayani Tuhan, berarti kamu sedang melayani yang lain. Jangan kita berpikir, oh saya sudah percaya Tuhan kok ya. Ya, saya mengaku sungguh-sungguh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya dengan mulut kita. Tapi waktu kita tidak punya hati yang mau melayani, renungkan baik-baik. Jangan-jangan, atau mungkin sangat mungkin, kita menyembah berhala, sedang menyembah berhala. Karena sekali lagi ya, kalau kita tidak melayani Tuhan ya, berarti Tuhan itu bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah sesuatu atau seseorang yang lain. Dan ketika bicara tentang berhala, Bapak Ibu semua, Tim Keller ya, yang baru saja meninggal ya, sudah kembali kepada Bapak. Tim Keller ya, menuliskan buku dengan judul Counterfeit Gods ya, ilah-ilah palsu. Dan di sana dia menjelaskan ya, bahwa apapun itu bisa menjadi berhala kita. Ya. Segala sesuatu yang baik ya, yang kita anggap lebih penting daripada Allah, itu adalah berhala kita.
Jadi tidak harus tunggu, oh ada hal buruk ya, terus kemudian kita sembah, oh itu baru berhala. Tidak. Justru seringkali yang terjadi hal-hal yang baik sebenarnya, anugerah Tuhan juga sebenarnya, tapi kita menganggap lebih penting daripada Allah, itu berhala kita. Dan mari kita coba untuk merenungkan Bapak Ibu, ketika kita tidak mau melayani, what's wrong? What's going on? Apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di dalam hati kita? Kenapa tidak mau melayani? Ya ini mungkin joke ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin ada ya, saya harap tidak. Ditawarin tiket konser Coldplay, langsung beli. Tiket Speak, saya gumulkan dan doakan dulu gitu ya. Saya harap tidak ada ya, saya harap tidak ada. Tapi Bapak Ibu bisa nangkep ya, maksud saya apa? Begitu ngeliat, oh yang saya suka, mau harganya 11 juta, saya jual motor, jual kulkas, ada beritanya Bapak Ibu. Langsung, nggak banyak mikir, nggak usah harus ini ya, puasa 10 hari gitu, nggak usah. Langsung, saat ini juga saya beli. Kalau bisa ngantri semalaman nggak apa-apa, saya ngantri. Tapi begitu, wah bicara persekutuan, ibadah, tunggu ya, saya doakan dan gumulkan dulu. Jawaban Tuhan apa ya? Wah kelihatannya sangat rohani nih. Saya pengen tahu kehendak Tuhan apa. Tapi sebenarnya di balik kalimat-kalimat tersebut sudah tersimpan hati, Yesus bukan Tuhan saya. Nggak terlalu penting buat saya. Ya penting sih, cuma ya nggak nomor satu. Ada yang lain yang lebih tinggi daripada dia. Ya entah itu Coldplay, Blackpink, atau whatever lah gitu ya. Tapi Tuhan yang pasti jadi bukan nomor satu di hidup kita. Renungkan baik-baik Bapak Ibu. Jangan sampai dengan mulut kita yakin kita pengikut Kristus, tapi sebenarnya kita pengikut berhala. Dan kita bisa menguji ya, seperti tadi ya, bagaimana kita menentukan prioritas, bagaimana kita menentukan seberapa porsi waktu kita untuk suatu hal, atau bagaimana kita dengan baik-baik ya, memanage keuangan kita. Di sana kita bisa refleksi ya, kita bisa renungkan, ini saya sedang pentingkan apa? Ini saya sedang prioritaskan apa? Motivasi saya apa? Kenapa saya mengaturnya seperti ini? Silahkan direnungkan masing-masing Bapak Ibu. Ya saya tidak bisa, nggak mungkin juga saya ikut campur ya, ngelihat keuangan Ibu berapa ya, income berapa ya, saya bukan orang pajak gitu ya. Ya silahkan Bapak Ibu gumulkan dengan jujur, apa sih yang sedang saya prioritaskan dalam hidup saya saat ini? Bapak Ibu mungkin dari 2 poin ini saya tidak tahu, mungkin ada dari Bapak Ibu atau yang dari live stream. Mungkin kemudian mulai memikirkan, wah saya harus bertobat. Selama ini saya tidak mau melayani. Atau pernah melayani tapi karena kecewa dengan orang ini, kecewa dengan orang itu, akhirnya stop melayani dan tidak melayani lagi sampai sekarang. Saya mau bertobat. Atau mungkin ada dari kita yang merasa, aduh ini khotbah bikin saya guilty feeling. Ini bikin saya rasa bersalah. Ya sudah deh, setelah ini saya daftar pelayanan. Tapi Bapak Ibu kita harus ini ya, makanya saya siapkan poin yang ketiga. Waktu kita melayani Tuhan, perhatikan baik-baik, waktu kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sukacita. Saya tidak mau setelah ini, oke Bapak Ibu ada yang mungkin ya tergerak bertobat, pengen pelayanan, tapi kemudian semua itu drive-nya adalah apa? Rasa bersalah, guilty feeling. Atau merasa, mungkin ada yang merasa kalau saya nggak melayani sekarang nanti disamber sama Tuhan, habis saya. Ya sudah deh gitu ya, mau capek, mau nggak senang, ya sudah saya layani saja. Daripada ditegur-tegur lagi di mimbar, mungkin seperti itu gitu ya. Jangan sampai kita jatuh ke ekstrim itu. Ketika Anda mulai berpikir, oke saya harus melayani, saya sadar. Tapi jangan lupa, Tuhan ingin pelayan-pelayan yang bersuka cita. Melayani bukan karena seperti diteror, karena guilty feeling, lalu ada hal-hal yang rasanya bikin hati terusik, lalu kemudian melayani Tuhan, padahal sebenarnya juga, aduh nggak damai, nggak ini, nggak itu, gitu. Tapi ya udah deh layani saja, jangan. Mari kita melihat pertama dari Ulangan 28. Ulangan 28.
Ulangan 28 kita melihat ayat 47 dan 48. Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Yang pria membaca 47, yang wanita membaca ayat 48. Ya. Ulangan pasal 28 dimulai dari ayat 47 yang pria. Mari kita bersama-sama membacanya 1, 2, ya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkannya. Ya, kita bisa melihat ya bagian ayat ini ya. Kita menjadi hamba kepada Tuhan Allah dengan sukacita dan gembira hati. Bapak Ibu, Tuhan inginnya umatnya itu bersukacita. Dan ketika menyembah Tuhan, melayani Tuhan, itu pun dengan sukacita. Bukan sekedar checklist, oke saya sudah ibadah, checklist, oke saya sudah pelayanan, to-do list-nya sudah selesai, beres ya Tuhan. Tidak. Ketika kamu menjalankan semuanya itu, hatimu seperti apa? Bagaimana kalau misalnya ini ya, kita kan ini ya, Paulus menulis di dalam suratnya, relasi Kristus dengan jemaat itu digambarkan dalam relasi suami dan istri, pernikahan. Ya, pernikahan. Bayangkan saja ya, bayangkan saja. Ada pasang suami istri, sudah menikah sampai 50 tahun ya. Wah ini luar biasa. Lalu kemudian pada waktu merayakan pernikahan mereka yang ke-50 tahun, suaminya bilang, "Mah, aku mau curhat." Oh, mau curhat apa gitu ya? "Mah, sebenarnya ya, Papa selama ini melayaninya baik kan ya, Mah?" "Oh iya, Pak. Puji Tuhan loh, Mama senang loh. Papa tuh melayani Mama tuh luar biasa, selalu perhatian dan inilah ya. Pokoknya maksimal gitu." Terus kemudian suaminya berkata, "Ya, puji Tuhan lah ya. Maksudnya Papa senang juga ya, Mama merasakan hal tersebut. Tapi tahu nggak Mah, ini Papa jujur aja ya. Papa tuh nggak suka cita loh 50 tahun ini." Terus, kok bisa Pak? Kalau gitu selama 50 tahun ini Papa gimana? "Ya karena sudah ditegur dari mimbar, ditegur pendeta, ditegur ini itu, dan Papa nggak mau masalah sama Mama juga gitu ya. Ribet masalahnya, hidup sudah ribet, kalau masalah ribet lagi. Ya sudahlah, saya bertindak sebagai suami yang baik-baik. Walaupun sebenarnya saya tidak ada sukacita sama sekali menikah denganmu." Kira-kira ya ini yang perempuan ya, kalau ibu di sini yang saudari atau yang wanita di sini yang sudah menikah terus mendengar kalimat tersebut dari pasangannya, kira-kira mikir apa ya? "Oh nggak apa-apa, yang penting Papa layani saya baik-baik ya. Bodoh amat kamu sukacita atau enggak." Nah itu istri gila gitu ya. Nggak peduli sama suaminya, yang penting lu layani gua gitu ya. Bodoh amat lu seneng atau enggak. Ya enggak ya. Kalau istrinya memang punya hati nurani gitu ya, memang punya hati dan manusia yang psikologinya normal, dia pasti akan shock ya. Oke, memang betul suaminya melayani dia, tapi selama ini kamu nggak suka cita sama saya. Terus semua ini, apa ini? Ini semua cuma permainan, kebohongan yang kamu pertahankan selama 50 tahun. Wah itu sakit hati berat Bapak Ibu, pasti sakit hati berat. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan melihat motivasi hati kita. Dan Tuhan peduli, ya Tuhan peduli loh dengan apa yang di dalam hati kita. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar, oh aduh saya udah guilty feeling dan merasa ditegur-tegur gitu ya. Nggak mau ditegur lagi, ya sudahlah saya layani meskipun berat hati. Rasa bersalah, semua perasaan negatif yang tersimpan di dalam, ya sudahlah tahan-tahan aja gitu sampai surga. Enggak bisa Bapak Ibu. Dari ayat itu sudah jelas ya, Tuhan ingin kita menjadi hamba-hamba yang sukacita ketika melayani Dia. Dan kemudian dari Mazmur 100 kita juga bisa melihat, Mazmur 100. Mazmur 100 ayat kedua ya, Mazmur 100 ayat kedua. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, ya. "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Bapak Ibu, dalam
bahasa aslinya ya, kata beribadah ini juga bisa berarti melayani. Layanilah Tuhan dengan sukacita. Ya. Ini menjadi ayat yang lain ya, yang juga menguatkan bagian ini ya, bahwa kita memang harus melayani Tuhan dengan sukacita. Kalaupun kita masih kesulitan dan merasa kok masih ya belum ada sukacita ataupun rasa kosong ya, ya kita berdoa ya, bukan mundur dari pelayanan, oh udah kosong lah sudah, bye. Enggak, kita doakan, Tuhan apa yang salah ya, saya mau melayani Engkau tapi kok gak ada sukacita. Mungkin ada suatu konsep pemahaman yang salah dari iman kita, ada yang kurang tepat mungkin, sehingga kita waktu melayani juga nggak ada sukacita. Itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Dan ini juga membuat saya gentar Bapak Ibu. Saya nggak cuma bicara, oh jemaat sekalian harus melayani sukacita. Tidak, hamba Tuhan juga ada pergumulannya sendiri. Dan waktu melihat statistiknya ya, survei di Amerika, itu sudah sampai, kalau nggak salah di atas 30% dari tahun 2000 sekian gitu ya. Sekitar 30% lebih hamba Tuhan mengundurkan diri. Alasannya bermacam-macam. Baik itu karena dia sudah sangat stres ya, menghadapi jemaat, lalu kemudian rasanya sudah burn out, dan sebagai macam lainnya lah ya. Ya saya nggak bisa tanya satu persatu dari mereka apa yang terjadi pada kamu, yang itu nggak mungkin. Tapi kemudian itu juga membuat saya gantar dan merenungkan kembali ya. Mungkin ada yang salah dari motivasinya. Mungkin ada yang salah dari konsepnya. Mungkin ya, saya juga tidak mau jadi judge, jadi hakim. Wah ini hamba-hamba Tuhan yang cetek, mundur begitu saja. Enggak ya. Saya juga harus justru introspeksi diri. Selama ini saya melayani dengan konsep yang benar nggak ya? Dengan motivasi yang benar nggak ya? Kalau selama ini saya terus melayani ya, karena namanya hamba Tuhan, ya kalau dibilang mau menolak pelayanan, pasti harus pikir-pikir dulu gitu ya. Apalagi kalau misalnya ya Koheru nih lagi live streaming juga gitu ya ke Belanda gitu, terus saya udahlah saya nggak mau khotbah gitu ya. Enggak ya kan juga ini ya. Waktu Koheru juga nawarin saya ini ya, bukan menawarkan sih ya, langsung ngomong ya, Tom kamu khotbah ya tanggal 21 Mei gitu ya. Itu saya dengan hati yang gentar gitu ya. Dan saya nggak bisa mengatakan, oh Koheru sudah kecil gitu ya. Enggak gitu. Terus saya sangat bergumul. Sebelum naik ke sini saya juga gentar gitu ya. Memang nggak gampang Bapak Ibu. Bahkan sampai kebangun tadi jam 2 pagi saya nggak bisa tidur kenapa gitu ya. Jadi kepikiran khotbah juga gitu. Nggak gampang Bapak Ibu. Dan saya waktu bicara poin-poin ini di sini, saya bukan seperti hakim ya. Bapak Ibu, nah ya, nggak pelayanan ya, habis lu. Enggak. Ini juga untuk saya. Nggak gampang Bapak Ibu. Ini memang tidak mudah ya. Dan apalagi menyatakan ya, melayani Tuhan dengan sukacita. Itu bukan berarti kita senyum terus ya, enggak ya. Atau kemudian waktu pelayanan harus lancar terus baru kemudian bisa sukacita. Tidak. Kita lihat berapa banyak derita yang ditanggung oleh Kristus. Tapi dikatakan dia tetap ada sukacita. Sekali lagi ya, jangan dilihat kalau sukacita harus senyum terus gitu ya. Enggak Bapak Ibu, enggak. Tidak sesimpel itu. Mari kita membuka dari Ibrani 12. Ibrani 12, ayat 1 dan 2 ya. Kita baca bersama-sama Ibrani 12, ayat 1 dan 2 ya. 1, 2 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Timothy Keller pernah membahas ayat ini ya, dan dia menyatakan apa ya salah satu drive Yesus bisa terus menyelesaikannya sampai akhir. Ada sukacita. Ada sukacita.
Dan kemudian Tim Keller juga ya, ketika saya membaca kesaksian-kesaksiannya ya, bagaimana dia bergumul dengan kanker. Di tahun 2000-an awal dia bergumul dengan kanker tiroid. Lalu kemudian dia meninggal nih kanker di pankreas, ya, itu lebih berat lagi. Tapi bagaimana dia bisa bersaksi ya, bukan penderitaannya yang menjadi fokus dia. Ketika ditanya apakah dia ada ketakutan, ada ya, ada. Tapi apa yang membuat berbeda ya? Apa yang membuat dia tetap bisa punya courage, punya keberanian, punya harapan melihat ke depan. Kemudian dia menjelaskan ya, bahwa keberanian yang sesungguhnya itu bukan ketiadaan ketakutan. Sekali lagi ya, keberanian yang sesungguhnya itu bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi keberadaan sukacita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi orang yang berani ya, nggak tahu mungkin dari Bapak Ibu yang pernah melayani, lalu kemudian takut disakiti lagi, lalu tidak mau pelayanan, takut kecewa, takut ini, takut itu, maka kita harus belajar berani. Berani yang bukan berarti sudahlah segala ketakutan hajar bleh gitu lah ya, bodoh amat, bukan itu. Tapi bisa melihat sukacita yang lebih besar yang mengalahkan ketakutan tersebut, yang pada akhirnya mendorong kita maju, berani mau melayani Tuhan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau sendiri yang mengetahui setiap titik kelemahan kami, setiap titik kejatuhan kami. Kami menyadari sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kami bukan orang-orang yang sempurna. Dan di dalam hal pelayanan pun, mungkin masih ada di antara kami yang masih enggan untuk melayani. Padahal sebenarnya bisa dan ada kesempatan. Mungkin ada di antara kami yang sudah sering rajin melayani. Tapi ternyata ada motivasi atau konsep yang kurang tepat dalam menjalankan pelayanan. Tuhan berbelas kasihanlah kepada setiap kami. Bagi kami yang masih belum merasakan beban untuk melayani, hasrat untuk melayani, berikanlah kami hasrat tersebut. Sadarkan kami bahwa itulah identitas kami. Bagi kami yang sudah sering dan rajin melayani-Mu, biarlah kami tidak melihat pelayanan itu sebagai hal yang seperti take for granted. Tapi sungguh-sungguh melihat ini kesempatan yang penting. Kesempatan yang Tuhan sendiri berikan. Dan bahwa Tuhan menjanjikan sukacita. Tuhan menjanjikan berkat rohani bagi kami yang mau taat kepada Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Dan hamba-Mu berhenti berbicara di momen ini. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus membicarakan firman di dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.